Halo, saya tulis dulu pin komen ya. Kita tunggu kakak Al sebentar ya. Halo, halo semua. Yang HP-nya kapan ya? Halo. Ini sudah dulu ya? Udah ini? Iya, kita tunggu sebentar ya. Proses apa? Hai, Ah, finally bisa juga. akhirnya. Aduh. Halo semuanya, hai Kak. Balik lagi kita di Sore Santai Marina. Ya. Halo Halo, semua halo. sahabat Marina. Nggak kerasa ya, udah 1 minggu lalu kita ngomongin soal diet. Sekarang kita mau ngomongin soal diet lagi nih, tapi diet saat lebaran. Nah, sebelum itu guys, aku menyapa kalian semua. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat selalu dan selalu happy. Yang penting itu stay clean, stay beautiful, selama di rumah aja. Nah, aku nih kali ini gak sendirian nih. Kenapa aku berdua? Sekarang ada Kak Ani
Bita-Bita lagi yang nemenin aku selama 1 jam ke depan bakal live di Instagramnya Marina, di Sore Santai Marina. Kita sapa dulu yuk, hai Kak Andita Bita. Halo, kedengaran jelas ya suaranya? Kedengaran jelas? Bagus. Oke, jadi Sip, guys, Kak sip. Andita ini adalah seorang dietitian, nutritionist, dan salah satu founder dari Lipo Diet Center. Nah, sebelumnya aku Ya. mau memperkenalkan diri aku. Buat yang belum tahu, aku Alfrisa Syafira, bintang Marina 2019. Jadi aku pengen kalian semua untuk ikutin live ini selama 1 jam ke depan ya. Karena bakalan ada giveaway yang hadiahnya menarik banget. Ada hampers dan voucher belanja. Aku mau kasih tahu mekanismenya dulu nih guys. Yeay. Yang pertama, kalian harus screenshot IG live sahabat Marina ini dan sebutin 3 hal aja apa sih yang udah kalian dapat dari live IG kali ini. Udah gitu, kalian harus tag sahabat Marina dan tag 3 sahabat kalian pakai hashtag Sore Santai Marina dan stay clean, stay beautiful. Udah gitu guys, jangan lupa ya, story kalian itu di-save ke highlight kalian dengan nama hashtag Sore Santai Marina. Nanti bakalan ada 5 pemenang yang akan diumumkan ke sesi selanjutnya di besok, Sabtu Asmara. Dan aku mau ngasih tahu juga nih, pengumuman giveaway yang di Kamis Eksis kemarin. Penasaran gak sih? Kak, penasaran gak? Kita sebutin aja nih ya. Iya dong. Ya yuk, udah gak sabar. Pengen tahu juga. Congratulations buat yang pertama nih, @silvasuk. Dan yang kedua ada Rean Joan. Yang ketiga ada Aqua Pearl X. Yang keempat ada Yubi Dota. Dan yang kelima ada Dania MRTK. Yeay, congratulations! Buat Selamat. kalian semua yang aku udah sebutin tadi, selamat ya. Dan jangan lupa langsung Hilang Alnya. Halo. Kita add lagi Al ya. Hai semua, Hai. I'm back. Ah. Maaf ya. Gimana kata Bita, internet connection-nya udah aman? Udah ini. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Kita bisa lanjutin aja ya yang tadi. Atau Oke, kita oke. ulang dari awal nih. Mm-mm. Kayaknya banyak yang baru masuk juga, jadi aku mau ulangi lagi. Iya. Halo semuanya. Boleh. Hai kata Bita, back with us again. Halo. Oke. Ah. Jadi guys, pada Sore Santai Marina kali ini, aku dan Kak Andita Bita bakalan ngomongin soal diet tanpa kalori di saat lebaran. Kalian semua nggak mau kan kalau lebaran jadi makin lebaran? Aku juga nggak mau. Yes. Nah, aku Jangan mau sampai. bilang dulu, jadi Kak Andita Bita ini adalah seorang dietitian, nutritionist, dan founder dari Lipo Diet Center. Keren banget gak sih guys? Jadi kalian tuh bisa konsultasi apa aja tentang diet, terus tentang nutrisi yang kalian makan selama bulan Ramadan nih guys. Udah gitu, kita bakalan ngomongin soal gimana sih caranya supaya berat badan kita tuh nggak cepet naik di waktu Saat lebaran lebaran. ini, gitu. Oke. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu ya, ada info giveaway lagi. Jadi kalian semua yang nonton harus ikutan giveaway. Wajib banget. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal screenshot Instagram live ini dan sebutin 3 hal aja apa sih yang udah kalian dapatkan selama Instagram live ini. Nah, udah gitu jangan lupa untuk tag sahabat Marina dan pakai hashtag Sore Santai Marina dan stay clean, stay beautiful. Jangan lupa juga untuk ditaruh di highlight story kalian ya dengan hashtag Sore Santai Marina. Dan jangan dihapus sampai besok jam 4 sore karena kalian mau kan jadi pemenangnya. Oke, kita langsung mau umumin aja pemenang giveaway hari Kamis Eksis kemarin. Oke? Udah gak sabar nih. Masuk, ada Rean Joan, ada Aqua Pearl X, dan ada Yubi Dota, dan yang terakhir ada Dania.mrtk. Congratulations! Yay! Selamat.
sekarang kita bakalan live selama 1 jam ke depan di sini. Jadi kalian jangan kabur kemana-mana ya. Oke? Dan kalian juga harus siapin pertanyaan tentang seputar live hari ini gitu. Oke, jadi aku juga mau kasih tahu kalau misalkan kalian mau ikutan giveaway, ada di story highlights-nya Sahabat Marina. Nah, Kak Tabita, kita langsung aja masuk ke topik yang pertama nih. Kalian penasaran gak sih? Siapin pertanyaan kalian karena aku bakal pilih dan langsung dijawab sama ahlinya nih guys. Oke, pasti kita semua tahu nih, kalau misalkan pas lebaran itu banyak banget makanan yang enak. Ya nggak sih? Ada kayak ada opor ayam, opor putih, opor kuning, terus ada rendang juga, sayur, buah, semua ada, pokoknya sampai kue lebaran pun ngejejer rata gitu ya. Dan kalian tahu nggak sih, sebenarnya kita pernah nggak terfikirkan apa gizi atau kandungan yang terkandung dalam makanan-makanan yang ada di saat lebaran? Apalagi efek buruk yang bakalan kita dapetin kalau misalnya kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Mau tahu nggak nih, kita langsung aja nih. Gimana nih Kak Tabita? Apa sih Kak? Iya, jadi nilai yang ada di makanan? Tipsnya ya. Oh iya. Pertama kita mulai dulu dari ini aku sebutin beberapa nilai kalori yang mungkin terdapat dalam makanan yang biasanya ada tadi. Mungkin Kakak Al juga udah sebutin ya. Semua makanan-makanan enak itu. Aku mau tampilin sedikit. Nih. Ya, sorry nih agak. Nih laptopku nih, mana sih yang jadi kue lebaran favorit kamu? Kalau aku sih putri salju ya. Oh ya, teman-teman ini 1 biji loh ya. Oh, kamu nastar ya? Aku putri salju nih Kakak Al. Jadi putri nastar dulu itu 1 bijinya yang pakai selai nanas di dalamnya gitu ya. Yang empuk dan renyah itu 1 bijinya 75 kalori. Untuk putri salju 1 bijinya 30 kalori dan bawahnya nih sagu keju. Biasanya juga agak kecil-kecil tapi ini kalorinya lumayan semua nih. Sama kastengel ini 27 kalori. Ini untuk cemilannya ya. Sekarang kita naik ke ketupatnya. Ketupatnya aja untuk kurang lebih 2 potong ya. Kakak biasa makan berapa tuh kalau makan sekali makan? Ditanya, aku lebaran makan. Biasa kalau aku sekali makan itu dua ketupat gitu ya. Itu kalau digambar kan ada 4. Nah ini untuk 2 aja ini 144 kalori. Dan untuk 1 mangkok opor isi 2 paha itu kurang lebih 415 kalori. Jadi kalau kita makan ketupat 2 tambah opor gitu ya, kurang lebihnya 144 tambah 415 600-an gitu ya, atau 500 berapa gitu. Tapi kita mau tambah lagi tuh biasanya kan, kita mau tambah sedikit pakai rendang di bawahnya tuh. Rendang ini 193 kalori untuk kurang lebih 100 gram, tapi kalau kita sendokin mungkin kurang lebih 8 sendok ya. 8 sendok rendang. Kalorinya aku nangis. Sambal ati aja bisa kita tambah. Ya. Kita lihat dulu aja makannya nanti ya. 100 gram atau kurang lebih 5 sendok makan ini sambal ati kalorinya itu sekitar 130. Oh ya, sorry. Jadi kurang lebih itu yang jadi ini ya, yang jadi ternyata yang jadi favorit lebaran. Betul. Kecil-kecil ini ya, banyak gitu kalorinya. Nah Kak, kan ini kita udah lihat nih jumlah kalori setiap makanan sama cemilan di hari lebaran nih. Dan kalau misalnya kita makannya itu kayak nggak teratur, berlebihan, abis makan ini, abis itu makan itu, abisin semua dalam 1 hari, nah itu tuh efek sampingnya apa nih? Ya, untuk sehari sampai 2 hari kita lebaran mungkin kita boleh kayak memenuhi hasrat ingin makan ya. Hari pertama terutama, karena hari pertama tuh setelah puasa 30 hari rasanya tuh kita pengen nyicipin semua yang ada di situ ya Kakak Al ya. Jadi ya, betul. Kalau dari saya pribadi hari pertama makan aja. Cuma memang kalau saya tipsnya memang lebih ke coba nyicip-nyicip dulu dan sebelum makan minum air putih dulu.
Bahayanya kalau di hari pertama udah langsung istilahnya bombardir ya, langsung wah bok semua. Pertama, lambungnya juga nggak kuat. Kenapa saya bilang lambungnya nggak kuat? Karena kalian udah biasa, kita udah biasa berpuasa selama 30 hari dengan kurang lebih ya 12 sampai 13 jam nggak makan. Tapi Lebaran kita bombardir dengan langsung makan banyak dalam sekali makan. Misalnya makan siang ya karena kita habis sholat. Habis itu bareng-bareng kita makan siang bareng. Nah biasanya di situ langsung dibrek satu kali makanan tuh ya. Udah gitu lemaknya tinggi, porsinya besar. Nah itu lambungnya langsung kaget, pencernaannya langsung kaget. Jadinya pasti yang pertama bereaksi tuh organ pencernaannya. Yang kedua, yang pastinya selain perencernaannya udah nggak enak, itu pasti ada rasa begah, yang kebanyakan punya penyakit mah ini pasti kambuh. Terus yang ketiga, yang paling parah sih itu, biasanya kita bakal lebih susah BAB gitu ya, karena kita udah biasa dulu, ya tadi puasa dengan ritme yang seperti itu sebulan, plus ditambah langsung blok, itu udah gangguan pembuangan kita pasti akan sedikit bermasalah. Tapi yang lebih parah dari semuanya itu, udah makannya banyak, udah pencernaannya terganggu, plus kita naik berat badannya dalam 1 hari atau 2 hari berturut-turut. Itu yang kita takutin. Jadi itu memang bahaya ya kalau kita makan makanan yang emang mengandung santan, gula, tepung dalam 1 hari full tuh ya pasti naik guys, berat badannya itu drastis gitu ya Kak? Iya, tapi memang perlu diperhatikan yang kalau saya boleh kasih tips tuh lebih ke nyobain, tapi pertama, apalagi hari pertama, coba cicip dulu aja, gitu. Boleh dimakan semua, nyicip tapi tipenya ya. Nanti kalau udah istilahnya hari kedua boleh ditambahin porsinya sedikit. Habis itu, ya intinya boleh makan, tapi kita akan lebih ke ngatur itu setelahnya. Jadi untuk 1-2 hari selama Lebaran ini, go for it. Icip-icip boleh, dalam sehari nyicipnya 12 kali, 13 kali ya monggo. Biarin. Untuk teman-teman yang, terutama yang umurnya di bawah 30, masih di bawah 25 apalagi, just go for it. Oke deh, jadi itu ya, tapi itu bahaya banget, bisa ke gangguan pencernaan, sama organ tubuh kita tuh bisa rusak juga guys. Dan tipsnya itu adalah kita tuh makan porsinya nggak boleh banyak-banyak, porsi icip-icip. Iya, icip-icip dulu, ya, biar lambungnya nyesuaiin dulu. Oke, nah kata Bita, kan tadi kan udah kasih lihat kita ya, jumlah kalori di setiap makanan, mau itu cemilan atau makanan besar. Nah, gimana sih caranya kita tahu informasi tentang jumlah kalori yang mau kita makan di hari itu? Ada nggak sih Kak tipsnya? Ya, jadi teman-teman, tadi aku sempat lihat komen di atas gitu ya, waduh kalau gini aku lebarannya minum air putih aja, aduh enggak, tujuan kita, enggak, tujuan saya kita kasih tahu ini adalah untuk kasih aware teman-teman aja, kalau itu makanan itu, jika dikonsumsi lebih dari 2 hari lebaran ini, jadi makanan rutinitas kalian itu sangat berbahaya. Oke, itu poinnya ya. Jadi Lebaran boleh makan nggak Kak? Boleh. Tapi hari pertama apalagi, atau sebelum menjelang 12 jam dari kamu buka terakhir, makan pertama tadi sarapan, usahakan porsinya kecil-kecil aja gitu ya. Jangan langsung banyak. Jadi saya boleh Kak sehari itu nyicipnya 12 kali? Boleh. Tapi dalam jangka waktu, misalnya 24 jam itu pengennya nyicip ya boleh, antar setengah jam gitu nyicip ya boleh, tapi nggak bisa makan langsung sekali banyak, porsi besar, berlemak semua. Kamu pasti sakit perut, mahnya pasti kambuh, 2 hari lebaranmu nanti pasti bakal terganggu gitu. Jadi poinnya pertama boleh icip. Lebaran dengan enak ya kayak. Nah, dengan happy gitu apalagi. Lalu sakit perut, kesulitan BAB besok paginya, padahal kita masih ada hari kedua ya. Jadi pengennya kan makan semua, nyicipin semua, tapi tetap healthy, tetap nggak kelebihan berat badannya gitu. Oke, kita mulai dari tips yang pertama ya. Kita tentukan dulu kalori dari masing-masing kita. Kebutuhan Kakak Al, sama kebutuhan saya, sama teman-teman sahabat Marina semua itu berbeda. Cari taunya gimana Kak?
Oke, kalau misalnya nggak ke Livo Diet Center ya, aku kasih bocorannya ya. Asik Kita banget ke tuh. Gabung kalau langsung gitu. dikasih bocorannya nih. Kita bisa ke istilahnya ini ada curi-curinya. Kita masuk ke kalori counter. Jadi teman-teman ketik aja di Google kalkulator net atau kalori kalkulator. Nanti di situ sebutin nama, kok nama sih? Berat badan, tinggi badan, sama perempuan atau laki-laki, karena berbeda. Ya, nanti setelah kalian sebutin berat badan, tinggi badan, perempuan atau laki-laki, keluar nih kayak gini. Ya, kalau ini punya aku tuh ya. Nah, teman-teman tuh lagi di titik mana? Misalnya ingin maintaining weight. Misalnya aku udah berat badannya udah segini Kak, tapi nggak mau abis lebaran naik. Oke, jadi kebutuhanmu masuk yang di ini 1.800 ini. Gitu. Tapi aku nggak Kak, aku pengen nurunin sedikit berat badannya. Oke, berarti di sini kebutuhan kalorinya. Tapi terus ada lagi, enggak Kak, aku pengennya langsung kurus agak banyak. Oke, berarti kamu di sini. Hmm. Tapi misalnya ada lagi Kak, aku pengen bener-bener lebaran ini makan makanan enak tapi sekalian bener-bener extreme weight loss. Oke, kamu di sini. Gitu. Jadi enaknya kalkulator ini dibandingkan kalkulator kalori yang lain, dia kasih langsung pilihan kebutuhan kalori per harimu dengan tujuan masing-masing untuk weight loss ya. Gitu. Jadi ya Kak. Nama websitenya apa tuh? Iya. Ini tadi kalkulator net yang ini, yang di atas ini. Nah, Oke, dicatat ya guys. kalkulator.net. Abis udah tahu tuh kebutuhan kalian di angka yang mana, seberapa ribu, seberapa ratus, udah tentuin itu, baru deh tadi dimasuk-masukin tuh, misalnya berarti aku makan nastar udah 5 atau udah 10, kastengel berapa gitu, masukin aku ketik di komen ya, biar pada pantengin. Kita masukin ke MyFitnessPal. Gitu. Oke. Di situ kalian tinggal masukin aja. Jadi di situ tinggal masukin. Kata Al nih misalnya 1.300, terus masukin nastar 5, opor berapa mangkok gitu. Nanti udah ditulis kamu udah mencukupi atau sudah kelebihan atau masih kurang bisa makan apa lagi juga di situ nanti ditulis. Wow, keren banget. Gampang banget kan? Udah, jadi nggak perlu takut, nggak perlu ribet-ribet gitu ya. Iya, Kak Tabita, thank you banget nih tipsnya. Jadi sama-sama. Namanya kalkulator.net. Kalian bisa masukin tuh yang kalian makan tiap hari, makanan apa aja yang udah kalian makan, itu bisa kelihatan bakalan merah atau hijau gitu ya Kak ya, pasti hasilnya. Kalau untuk MyFitnessPal, dia bakal ngasih tahu kayak ini udah surplus berapa ratus atau udah minus masih minus berapa ratus, itu dari situ. Tapi di rewind ya, langkah pertamanya masuk dulu ke kalori counter di kalori.net, habis itu yang kedua download aplikasi MyFitnessPal, habis itu udah kalian tinggal masukin aja kebutuhan berat badan saat ini, tinggi badan gitu-gitu, nanti udah datanya kebantu dan keluar semua. Oke. Nah Kak, tadi kan kita udah bahas soal kalori yang kita hitung buat makanan yang kita akan makan nih. Nah, gimana sih sekarang itu, gimana ya caranya mencegah nafsu makan yang berlebihan, terutama di saat lebaran? Pastikan kita nih misalkan udah punya niat, tapi siapa tahu aja gitu, ada yang terlewat di dalam pikiran kalau udah ngelihat makanan enak, pasti kayak udah deh sekali nyobain, udah deh mumpung sekali dalam setahun ya, aku lebaran doang nih, makanan di depan aku semua, aku nggak bisa ngejaga nafsu aku makan tuh. Itu gimana tipsnya tuh? Oke, untuk menahan nafsu makan, tips dari aku, kalau terutama untuk pasien-pasienku yang sekarang lagi diet tapi masih pengen istilahnya mengkonsumsi semua makanan lebaran ya. Yang pertama,
pas Lebaran hari pertama itu selalu harus sarapan. Loh, kok Kak malah disuruh sarapan? Iya, jadi malah harus makan sebelum makan-makan yang aneh-aneh itu. Ya, jadi yang pertama yang harus dimasukin itu buah dan sayur, tapi cuma boleh 2 sarapan itu. Kenapa? Itu membantu banget untuk teman-teman yang ada gangguan pertama BAB. Jadi kamu makan apapun, paling enak kalau udah malam tuh keluar nggak sih? Ya nggak sih? Jadi nggak nyimpen kayak kotoran, beban, dosa makan seharian gitu. Itu paling enak kayak itu. Jadi kalau bisa sarapan pagi itu buah sama sayur. Kak, aku nggak bisa kayaknya makan nyemil buah sama sayur, nggak sempat. Smoothies, udah. Jadi nggak ada alasan nggak bisa ya. Tinggal cemplung-cemplung masuk ke blender atau juicer. Dah, di blender aja. Misalnya brokoli sama buah naga, pagi-pagi di blender terus minum 1 gelas. Habis itu yang kedua, minum air putih banyak. Kebutuhan air putih itu bisa dilihat dari kilogram berat badan. Misalnya 50 ml dikali kilogram berat badannya. Misalnya saya 50 dikali 50 kali 50 jadi kurang lebih 2.500 ya. Jadi kurang lebih 2,5 liter kebutuhan harian minum saya. Gitu. Sebetulnya kalau untuk menjalani tips holiday, saya kasih 2 itu aja. Karena untuk makan, setiap kali mau makan, usahakan minum air putih 1 gelas, itu akan sedikit mengurangi, apa istilahnya, craving. Terakhir, yang nomor 3, kalau misalnya masih pengen lagi takut BAB-nya nggak lancar dan segala macam, kalian bisa tambahin lemon shot, aku sebutnya jadi per 1 lemon di malam hari, terus airnya aja, boleh diminum langsung, boleh dikasih air panas, tapi jangan dikasih gula, jangan dikasih madu. Dah, itu tutup harinya dengan itu aja, mulai hari dengan sarapan, selama menjalani hari pastikan minum air putih sesuai kebutuhan, sama setiap kali makan pastikan minum air putih, plus ditutup malamnya lemon shot tadi. Udah besok pagi harapannya sampah-sampah atau BAB-nya tadi udah dibuang. Kalau ada yang udah keluar malamnya lebih baik, yang keluar besok paginya masih lebih baik juga. Yang penting istilahnya BAB-nya udah keluar gitu. Oke, oh ya teman-teman please loh. Teman-teman BAB itu 1 kilo loh, lumayan banget, jadi harus keluar. Kenapa saya ngomongin dari tadi BAB mulu? Karena BAB itu teman-teman berarti 1 kilo. Coba deh, kalau nggak percaya dicek BAB berat badan sebelum BAB sama sesudah BAB. Itu kurang lebih setengah kilo sampai 1 kilo. Iya. Makanya yang kita anjurkan lancarin dulu pencernaannya, makan apapun boleh tapi kalau bisa dikeluarin gitu. Ya dengan cara yang sehat ya, maksudnya BAB ya gitu. Iya. Jadi lemon juga bisa membantu melancarkan pencernaan nih guys. Jadi kan buat kalian BAB itu kalian bisa dibantu dengan minum lemon malamnya gitu. Tapi Kak, baik gak sih kalau kita misalkan minum lemon pagi-pagi? Apa malah kita makin jadi sensitif gitu loh Kak? Nah itu, jadi sebetulnya lemon import yang kuning itu nggak bakal bikin sakit, lambung yang sesuai dengan apa ya kepercayaan gitu ya. Kadang-kadang beberapa orang udah sugesti karena itu asam banget bakal sakit di lambung. Teman-teman, lambung itu pH-nya 1 loh, lebih tinggi daripada lemon itu sendiri. Tapi memang karena kita udah ketakutan, karena udah sugesti ini nggak bagus, asam lambung kita sendiri bakal naik. Jadi ketika itu coba dimasukin, malah jadi kayak kesannya kalau diminum itu makin bikin mah gitu ya. Tapi secara penelitian memang konsumsi lemon tiap hari itu malah membantu regenerasi permukaan lambung. Kalau yang pagi saya saraninnya pakai madu, karena biar kita bisa bikin sebagai energi tambahan untuk melewati hari ya. Oh, jadi biar nggak terlalu sensitif pakai madu ya jadinya ya Kak? Iya, kalau misalnya untuk yang udah sugesti, Kak kayaknya aku kalau lemon pagi agak susah deh. Itu kasih madu aja, jangan kasih gula, madu aja 1. Jadi kalau lemon shot 1 buah itu kurang lebih nyampe nya 150 ml,
kasihin aja madu 1 sendok teh gitu. Udah, itu diminum sekali shot aja. Jangan ditambahin air, malah tambah asam ya. Oh ya, oh gitu. Mm-mm. Nah Kak, abis minum lemon nih, baiknya kita nunggu berapa menit, jeda berapa menit dulu nih, buat kita lanjut makan sarapan gitu. Nggak masalah, karena pencernaan itu nunggu 4 jam kok. Oh, Jadi semua makanan yang dalam waktu 4 jam itu jatuhnya akan sama di usus. oh gitu. Nah Kak, ini ada pertanyaan nih dari Tetap. ya. Celery juice itu juga bagus ya, katanya buat di pagi Oh, hari. dia. Nah, Kak, aku juga pengen tahu dong, Ya. celery juice itu baik dan buruknya dikonsumsi saat pagi hari gitu. Karena kan ada yang jadi pusing, malah ada yang nggak efek sama sekali gitu. Betul. Jadi gini, teman-teman, kalau udah kita ngomongin specify food, kita ngomongin yang kemarin juga ya, nggak ada satupun yang namanya superfood. Jadi teman-teman, kembali lagi ke personalnya. Ada orang yang berhasil dengan celery juice, mungkin tidak denganmu. Mungkin kamu lebih cocok sama smoothies biasa, pakai buah naga, pakai brokoli, atau ada yang tipenya pakai lemon. Tapi untuk tahu kamu cocok ini, cocok itu, cocok ini, ya memang harus dicoba. Gitu ya. Kalau untuk celery juice ini, kenapa aku pernah coba juga dan itu hasilnya juga bagus. Cuma karena saya lebih penganut ya, kalau mau hidup sehat jangan ribet gitu ya. Karena celery stick ini sekarang pertama harganya mahal. Kita mau konsumsi itu tiap hari di rumah, saya ada 5 orang, agak susah juga gitu, agak mahal dan susah memperoleh celery stick untuk sebulanan gitu. Tapi kalau misalnya ada pilihan lain, saya pasti bakal pilih yang lain dulu. Kalau celery stick saya pernah nyoba untuk pribadi, katanya untuk menyembuhkan dan segala macam, saya coba. Kalau untuk istilahnya untuk percobaan pribadiku, memang perubahannya kalau saya badan lebih enteng, nafsu makan berkurang drastis, kulitnya lebih glowing, almost all yang diklaimkan itu berhasil di saya. Ya, tapi teman saya ada yang tensinya langsung drop, BAB-nya langsung berantakan, tipis hampir tiap 2 jam, nah makanya jadi istilahnya reaksinya tuh bakal berbeda-beda gitu. Tapi ya gini, teman-teman kalau misalnya mau coba, saya nggak bilang nggak boleh nggak, coba aja, find what works for you. Nah terus kalau misalnya bingung jadinya, terus gimana dong Kak? Nah itu gunanya ahli-ahli seperti kami, karena kami juga udah tahu kalau kamu counternya ke sini, kamu larinya ke sini, kamu kalau counternya ke sini, larinya ke sini. Tapi overall, apa yang kamu makan itu bakal show keluar gitu. Akan kelihatan resultnya, atau yang nggak cocoknya juga bakal kelihatan. Jadi, kecuali dicoba, kita nggak tahu itu bermanfaat atau berakibat buruk memang jeleknya itu. Oh gitu ya, jadi ada plus minus kalau kita mengkonsumsi celery juice, guys. Iya, sama kalau untuk nentukan diet seseorang itu, kalau di lipo pakai darah ya ambil darah. Tapi kalau misalnya nggak berani ambil darah, kita juga harus tahu dulu habitsnya dia, kebiasaan, aktivitas. Nah dari situ juga makanya kita bisa nentuin kamu baiknya makan apa gitu. Nanti kalau saya tipe-tipe orang tertentu memang udah dari awal kita tahu nggak bisa nih maksain pakai celery juice, harus diganti yang lain. Nah biasanya dari situ kita tahunya juga. Oh gitu. Pertanyaan lagi nih Kak dari MPP. Kak mau tanya, sebagian orang untuk membantu penurunan berat badan mereka mengkonsumsi suplemen untuk menahan nafsu makan, itu efek sampingnya seperti apa ya? Nah ini juga bahaya sih, yang aku tahu sih gitu Kak. Tapi tasnya bisa. Teman-teman, saya kalau teman-teman istilahnya udah percaya obat itu berhasil, ya pasti akan berhasil karena kalian pasti akan beli. Tapi kalau saya bilang gini, teman-teman beli aja, tapi itu nggak bakal tahan lama. Plus kamu dapat bonus, duitnya udah keluar, plus tambahan deposito penyakit yang kamu dapat ambil nanti kalau obatnya udah habis. So it's up to you kalau mau dilanjutin beli suplemennya. Tapi gini, suplemen untuk penurunan berat badan itu ada 2. Mengurangi nafsu makan, itu biasanya lebih ke depresan. Biasanya lebih banyak keringetan.
deg-degan, terus tiba-tiba memang menurun jauh nafsu makannya, tapi kamu jadi kagetan, ada cemas, detak jantungnya jadi berlebihan gitu, apalagi bakal yang tipe yang keringat tangannya tinggi gitu ya, wah dia akan keringatan sekujur badan gitu. Nah untuk yang kedua ada lagi yang memang sistemnya mengeluarkan BAB, jadi dia bisa makan semuanya, tapi BAB-nya dicepetin atau dibuat mencret karena ada unsur-unsur tertentu. Nah, suplemen itu juga biasanya banyak lakunya gara-gara itu. Karena BAB tadi saya bilang, dikeluarin sehari 1 kilo, lumayan loh yang nurunin 1 kilo satu hari, ya kan? Kalau tiap hari kamu kayak gitu, pencernaannya bagus, makan sehat terus, sebetulnya kamu bisa double-double, bisa kulitnya healthy, badannya lebih kenceng. Kalau pakai obat-obatan, ya saat kamu minum obat aja, tapi habis minum obat, ya penyakit-penyakitnya yang kepospon langsung kelihatan semua brek gitu jadi satu. Nah, jadi penting banget ya buat kita tuh selalu mengkonsumsi yang sehat-sehat biar kita juga ngejaga organ tubuh kita sama pencernaan tuh jadi lancar. Gitu, teman-teman. Dan ada pertanyaan. Tadi ada yang tanya tuh. Banyak yang nanya deh. Nah, kalau dari Retno_Meirisa, Kak, kalau jeruk nipis sama lemon itu beda. Nah, apa bedanya? Oh, apa bisa juga jeruk nipis kita konsumsinya? Gimana, Kak? Iya, Dek. Jadi, memang karena tubuhnya di lahan yang berbeda, tingkat keasamannya si jeruk nipis itu tinggi banget. Boleh pakai. Coba kalau saya saranin, kalau yang jeruk nipis lokal, kalian tambahin madu aja ya setiap kali minum. Nah itu kalau yang jeruk nipis ini yang bikin mahnya suka kadang-kadang sering kambuh. Ya, jadi hati-hati minumnya. Kalau ini saya saranin jangan dibikin shot atau perasan tok, tapi ditambahin madu, terus dilarutin sedikit. Karena itu juga hasilnya sedikit banget ya. Biasanya airnya lebih sedikit, tambahin madu, kurang lebih kalau untuk 1 buah itu tambahin 1 sendok teh madu, baru dikasih air panas sedikit, baru diminum. Oh, ya jadi biar karena dia memang tingkat keasamannya tinggi. Tapi sebetulnya lebih berkhasiat untuk istilahnya mendetox, langsung bisa detox BAB itu pakai jeruk nipis, karena dia tingkat keasamannya lebih tinggi. Tapi untuk yang mah, saya saranin jangan pakai jeruk nipis, pakai yang lemon import aja. Oh, lemon yang kuning aja juga bisa ya, Kak ya? Iya. Oke. Nah, nih Kak, kita ngomongin soal kandungan makanan di saat lebaran, nilai gizinya juga, terus efek samping, udah gitu cara tahu atau menghitung kalori setiap makanan nih. Nah, aku pengen tahu juga, karena yang namanya diet itu pasti tidak jauh atau tidak lepas dari olahraga. Karena kemarin kita ngomongin kan, kalau misalkan kita olahraga di selama bulan Ramadan ini tuh apa aja atau kayak gimana dan untuk waktu yang berapa lama. Nah, tapi kalau udah lebaran nih pasti habits kita nih beda-beda lagi nih Kak, berubah lagi. Nah, aku pengen nih tipsnya olahraga yang baik dan teratur tuh setelah lebaran atau di saat lebaran nih Kak. Biar kita tetap maintaining, kita tetap konsisten. Iya, tapi aku juga lupa nambahin tuh kalau mau olahraga, pas lebaran juga olahraga loh kalau sempat, karena 30 menit itu udah lumayan banget loh, ya. Jadi tambahin lagi tuh jadwal olahraga pas subuh-subuh sebelum beraktivitas yang lain, kita sempetin minimal 30 menit olahraga. Oke, saya mau kasih tips ini, hampir dikasih ke semua pasienku ya, untuk cepat turunin berat badan. Kalau misalnya ada yang pengen, Kak, aku pengen habis lebaran, pokoknya hari pertama, aku mau nurunin jauh dengan olahraga plus makan sehat. Oke, olahraganya apa? Yang pertama, coba reduce kalori dengan HIIT. Nanti aku pakai bahasa Indonesia dulu ya, biar istilahnya ngetik di Google-nya enak. Cari yang HIIT, high calorie. High Intense Interval Training. Kalian bisa cari di YouTube. Kalau kalian ketik itu, cari yang burn kalori atau decrease kalori. Sambungin kata-katanya. Jadi HIIT training plus kalori atau HIIT
deep burner kalori. Biasanya setengah jam kalian bisa ngilangin kalori sebanyak 450 kalori. Itu waktunya sedikit, kalorinya dibuang banyak. Oh, Memang agak capek sedikit, tapi cuma 30 menit kan itu kalian ngelihat HP aja nggak sebentar banget terasa gitu. ya? Iya, jadi Iya, nggak terasa. 30 menit tapi 450 kalori, satu piring tadi opor sama ketupat udahlah lewat gitu, udah ketebus. oh gitu guys caranya. Kalian Gampang. langsung search ya di Google atau di YouTube. Mm-mm. Bisa jadi nonton Iya, langsung. YouTube aja. IIT training. Betul. Jadi kita Iya, olahraga nanti walaupun tinggal 30 pilih. nih, tapi turunnya bisa drastis. Itu yang aku Iya, catat nanti sih. kalau udah, iya, ya sebentar tapi cepet ya. Nanti kalau kalian udah kayak, aduh 30 menit kok udah gampang banget. Biasanya setelah sebulan ya. Udah sebulan, aduh 30 menit gimpil. Naikin 45, habis itu bulan depannya naikin lagi jadi 60 menit. Habis itu kalian ketagihan olahraga, makannya bisa enak nanti. Jadi dietnya nggak kesiksa banget. Dan dietnya juga nggak sia-sia banget. Benar. Nah, tadi kita udah ngomongin soal olahraga nih, tapi pentingnya ngejaga pola makan. Jadi kan kalau tadi kita udah kan ngomongin soal caranya kita supaya menjaga nafsu makan di saat hari H Lebaran. Tapi setelah Lebaran nih Kak, habit kita beda lagi pasti. Dari bulan Ramadan, ke Lebaran, sampai ke setelah Lebaran. Nah itu gimana sih Kak caranya maintaining kita, berat badan kita nih, supaya terjaga, supaya nggak turun drastis. Tuh tipsnya gimana? Iya, kalau untuk setelah Lebaran memang kita mulai lagi tadi kembali lagi ke kalori counter tadi ya. Tentuin dulu mau di level mana nurunin berat badannya juga sih. Misalnya udah tentuin turun berat badannya di mana, kita baru habis ketemu kalorinya itu kita baru tuh masukin makanan yang cocok apa gitu. Masukin ke MyFitnessPal. Semudah itu teman-teman. Jadi jangan mikir dulu, berarti aku nggak boleh makan gorengan habis ini, nggak bla bla bla. Diet yang kayak gitu tuh malah nggak bisa sustain, nggak bisa tahan lama ya istilahnya gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin habis Lebaran pola makannya itu istilahnya bertahan lama tapi nurunin berat badan, sebetulnya cara pertamanya tadi tahu dulu aja kalori kita tuh sebetulnya berapa, lalu mulai masukin istilahnya makanan-makanan yang ini yang biasa aku konsumsi cocok nggak ya? Tapi ya sadar diri juga ya, jangan pagi mie ayam, siang mie ayam, malam bakso gitu ya. Oh iya, Tetap masuknya. Mentang-mentang kebutuhan kalorinya itu 1.600, jadi pagi bakso, siang bakso, udah makan 2 kali itu doang. Iya memang sih 1.600, tapi makanan kan juga nggak cuma nurunin berat badan, tapi menutrisi badan. Ya, itu juga yang harus istilahnya harus diperhatikan. Sama untuk teman-teman sebetulnya kembali lagi yang usianya masih di bawah 25, maintaining kesehatan itu jangan dibuat ribet gitu ya. Ini masih di rumah mungkin masih dibantuin mami ya, disediain masak segala macam. Nanti kalau udah kembali ke kampus, kembali ke aktivitasnya sendiri-sendiri, kan jadi harus bisa tentuin itu tadi, makanan yang masuk dalam kalori sehariannya itu. Kita harus pilih makanan-makanan yang dalam range kalori, tapi menutrisi badan juga, makanannya apa gitu. Kalau bisa sih ya memang banyak sayur, banyak buah, tapi ya jangan juga tinggalkan kesenangan-kesenangan pribadimu gitu ya, pengen nongkrong, pengen akan di jajan sama teman-teman ya lakukan aja, tapi pastiin ada poin-poin tadi ya, jangan lebih kalorinya, kalau bisa paginya udah sayur sama buah, sama pencernaan dan BAB-nya harus lancar. Oh ya, sama olahraga tiap hari. Sekalian ya, tadi ada yang nanya tuh, Kak, HIIT tuh tiap hari, Kak. Usahakan, ya memang kalau bisa sih 30 menit. Kalau cuma 30 menit, seminggu ya 5 kali lah ya. Jadi coba 3 kali rest, habis itu 3 kali lagi rest lagi, itu nggak apa-apa. Olahraga itu bagus 3-5 kali seminggu, masing-masingnya 30 menit. Oh gitu, jadi penting juga ya Kak. Nah,
Kita nih Iya, kalau udah mengatur semuanya, tapi kan yang penting juga itu ada namanya merawat diri dari luar. Kayak produk-produk yang kita pakai, tuh. itu kan juga penting banget kita perhatiin guys. Nah kalau aku nih Kak, pribadi, aku tuh suka banget pakai si Marina UV White yang Collagen Asta yang warna ungu ini tuh the best banget menurut aku. Oh, Iya, sumpah pantesan ini kulitnya celing banget ya. iya, ini favorit aku selalu pakai abis mandi pagi aku selalu pakai ini, nanti siang aku pakai lagi, Sip, nanti malam aku pakai lagi, betul. lalu aku pakai. Dan ini tuh sumpah ini wangi banget dan ada scrubnya juga guys. Jadi kayak kalau kalian lagi pakai tuh kayak bisa ngerasain scrubnya tuh kayak kerasa di tangan dan bikin halus banget, sumpah. Oh, Buat double function banget ya. iya wangi banget. Mm-mm. Dan halusnya tuh langsung kerasa otomatis saat itu juga. Jadi kalian tuh nggak usah nunggu-nunggu hasil. Wow, Oh, keren kayak banget bakal kan? langsung cus ini. Oh harus dong. Apalagi banyak promo Iya kan. nih. Iya banyak promo sekarang. Iya. Marina Official Store tuh lagi banyak diskon. Kalian harus cek nanti ya di link Instagram bio Marina. Kalian bisa klik di situ terus lihat deh tuh produk-produk Marina yang lagi diskon. Bahkan diskonnya ada yang sampai up to 50%. Keren banget guys sih Kak? Wow. Iya, bener banget. Itu ada di e-commerce tadi ya. Iya. Jadi kita bisa pesan nggak usah keluar gitu ya. Iya, bener banget. Dan selain ini tuh aku suka pakai si scrubnya. Udah gitu aku pakai juga minyak wanginya loh. Yang warna ungu. Itu tuh Oh, favorit aku banget. Pokoknya ini packaging Marina tuh emang bener-bener favorit aku deh semuanya. satu set ya, udah lengkap banget ya. Jadi kalau kalian mau dapetin kulit glowing ya harus beli satu set itu. Aku ngeracun kalian guys. Betul. Iya. Ngeracunin aku kayaknya kali ini. Ngeracunin kata Bita juga. Pokoknya kata Bita Iya. check out juga ya di Langsung, e-commerce ya. iya harus e-commerce. Satu cus. Oke, sumpah tadi itu kita udah banyak banget gak sih Kak bahasannya. Dari mulai Iya ya. makanan pas lebaran tuh apa aja. Udah gitu informasi menghitung kalori itu gimana. Dan gak nafsu makan tuh tadi yang penting tuh mindset ya. Terus kalian tuh harus niatin juga sih menurut aku ya. Niat itu penting. Betul. Karena untuk menjaga konsisten kita dalam diet. Betul. Kata Bita sendiri gimana nih? Punya nggak sih Kak pengalaman pasien yang susah banget dietnya gitu loh. Turunnya tuh susah banget. Dan kata Bita tuh ngasih tipsnya kayak gimana? Ya, jadi sebelum jadi pasien tuh biasanya udah dikasih mindset dulu ya kalau kita. Jadi kita akan tahu kamu pasien yang difficult atau enggak itu dari mindset pertamanya. Kalau tipe yang pengennya cepet istilahnya, Kak, pokoknya sebulan aku pengen turun 10 kilo gitu. Tapi dilihat dari habit hariannya, kadang-kadang jadwalnya nggak teratur gitu-gitu, itu namanya harapan dan mindset hidupnya bertolak belakang gitu ya. Jadi biasanya yang perlu kita ajarin itu mindsetnya. Kamu naikin berat badan, misalnya kamu membuat berat badanmu naik itu kan nggak cuma dalam waktu 2 hari ya. 2 hari lebaran itu nggak mungkin naikin berat badanmu tuh langsung 3 kilo atau bahkan 2 kilo itu nggak bakal. Jadi istilahnya kamu harus tahu, dalam sehari makan sehat kita nggak bakal bisa turun. Dalam sehari kamu makan jelek, seharian pun, itu kamu nggak bakal cepat naik. Intinya betulnya itu. Dan untuk mendapatkan berat badan itu justru istilahnya penurunan berat badan atau penaikan berat badan itu harus enjoying prosesnya. Makanya biasanya pasiennya juga kita lihat kebiasaannya. Karena dari situ kita bisa tahu, oh pola pikirnya si kakak yang ini tuh begini nih, gitu. Jadi memang kalau pasien susah sih nggak ada ya, Kakak Al. Biasanya mereka sendiri yang udah, biasanya mereka lebih ke, oh jadwalku udah berubah, jadi kita perlu menu ganti, Kak. Nah itu lebih banyak. Jadi memang kalau kita udah berubah aktivitas, kan pasti makannya juga berubah tuh. Yang di rumah bisa dimasakin maminya, atau yang di kos yang nggak bisa masak, mesti jajan di luar tapi harus diet, itu pasti jelas berbeda. Jadi biasanya kita tahu pola makan atau pola dietnya ya dari kebiasaan dia selama kurang lebih 1 bulan ini. Tapi kalau saya bisa sekalian ngasih tips buat yang sesudah lebaran, tadi mungkin kita tadi ulang lagi ya, perhatikan dulu mindset
ke depannya gitu ya. Jadi habis lebaran itu, kalian 2 hari saya izinkan makan bebas gitu ya. Tapi dengan tadi tips yang tadi 3 itu, mulai dari pertama harus sarapan, tambahin buah dan sayur dalam sarapannya. Kalau bisa sarapan paginya jangan mulai opor ya, sarapan paginya justru smoothies dulu. Terus yang kedua olahraga, yang ketiga pastiin hidrasinya cukup. Dan setelah itu baru BAB-nya harus lancar. Pas setelah lebaran, yuk kita kembali lagi, kita nentuin tadi pola makannya yang benar. Tadi udah dikasih tahu contekannya ya, udah ada kalori counter atau kalorinya tadi. Kamu tinggal masukin tujuanmu apa, pengen maintaining, pengen nurunin, pengen ekstrim. Nah, abis itu baru masukin pola makanmu yang biasa ke MyFitnessPal. Nanti di situ dimasukin, oh aku biasa makan, oh ternyata aku berlebihan. Ternyata aku kurang, di situ kan bisa tahu. Nah, setelah itu juga tambah lagi dengan olahraga. Kalian baca aja tuh sampai ke bawah, nanti di kalori net-nya itu udah ada, kalkulator net itu nanti udah ada kayak semacam panduan-panduan tambahan sih. Memang nggak bisa sesuai kamu ya, itu pasti gambaran umum, tapi at least bisa membantumu untuk menurunkan berat badan. Sama cari yang sesuai dengan aktivitas kamu saat ini. Jadi jangan terlalu ekstrim juga, karena semakin kamu stres, nggak turun-turun, malah jadi nggak turun-turun. Semakin kamu santai, itu turunnya lebih banyak. Itu tipsnya. Jadi kita jangan terlalu terburu-buru juga ya sama diet, biar kita tuh bisa menikmati proses diet kita, sampai akhirnya kita sampai di titik angka berat badan kita mau. Keren banget. Betul. Sumpah tipsnya, makasih banyak Kak Tabita. Sumpah ini nggak kerasa loh. Sama-sama. Oh, udah sejam ya? Iya. Iya. Ngobrol tuh seru banget nih Kak. Tapi aku mau ngingetin lagi buat kalian semua yang udah nontonin dan pantengin kita terus dari tadi di IG Live ini nih. Aku mau kasih tahu giveaway lagi buat mekanismenya. Yeay. Tinggal screenshot. Terus nanti di tag Sahabat Marina pakai hashtag Sore Santai Marina dan stay clean, stay beautiful. Untuk lebih lengkapnya lagi, kalian bisa langsung cek di story-nya Sahabat Marina ya, story highlights. Dan aku mau terima kasih banyak buat semua Sahabat Marina dan Kak Tabita juga udah nemenin aku di sini. Terima kasih. Semoga Sama-sama. Besok kalian menang ya, di antara kalian semua yang di sini nih. Semoga menang. Yeay. Aku juga mau ingetin lagi kalau besok ada sesi Sore Santai Marina di Sabtu Asmara, ngomongin soal percintaan dan kisah cinta deh pokoknya. Wow. Kalian bisa nonton besok. Dan buat yang menang bakal diumumin di Sabtu Asmara besok. Jadi tetap di stay tune terus Sore Santai Marina ya. Semua. Pokoknya aku pamit undur diri. Aku Alfrista dan Kak Andi Tabita. Sampai jumpa lagi di Sore Santai Marina. Bye-bye. Selamat lebaran ya. Happy holiday. Annyeonghaseyo. Dadah. Sarangnya semuanya. Bye.